Jumpa lagi di channel Simple Trader Saham. Oke teman-teman, kali ini sesi 2 hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 teman-teman ya. Saya akan coba mereview saham-saham yang berpotensi menguat hingga akhir sesi 2 teman-teman ya. Oke, langsung aja kita ke pembahasan saham yang pertama. Ini ada saham Cepro ya teman-teman ya. Kita lihat saat ini saham Cepro sudah bergerak naik teman-teman ya. Ini kita lihat pergerakannya sudah mendekati area resistance MA 200 teman-teman. Dan kalau kita lihat pergerakannya, dia berhasil close di atas garis MA 20 teman-teman. Ini menarik ya teman-teman ya. Hari ini dia berhasil menguat 5,7% dan penguatan harganya juga terkonfirmasi dengan adanya kenaikan volume teman-teman. Oke, targetnya di area resistance MA 200 di kisaran harga 58 teman-teman ya. Ini garis warna merah muda. Mudah-mudahan Cepro ini mampu melanjutkan penguatannya dengan menguji area resisten di MA 200. Ini masih cukup menarik ya teman-teman ya. Oke, jadi selama pergerakan saham Cepro ini masih bertahan di atas garis MA 100 dan MA 20, ini Cepro masih berpotensi dia menguat teman-teman. Ini kalau misalkan beberapa hari ke depan misalkan dia berhasil close di atas garis MA 200, misalkan dia ditutup di kisaran harga 58, ini Cepro tentunya akan melanjutkan penguatannya teman-teman. Tapi target pertama ini dia harus mampu melewati area MA 200 teman-teman. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini ada area support di garis MA 100 ya teman-teman ya, di kisaran harga 52 hingga 53 teman-teman. Oke, jadi area-area ini bisa kita jadikan area support untuk entry buy ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya ada saham dan kode Nelly. Oke. Untuk saham Nelly juga hari ini bergerak menguat teman-teman ya. Dia hingga sesi 1 berakhir ini dia menguat 18,48% teman-teman. Dan kalau kita amati saat ini dia berhasil break dari area resistance di harga 430 ya teman-teman ya. Untuk kondisi seperti ini kita bisa memanfaatkan fast trade, atau kalau misalkan teman-teman ingin entry posisi di saham Nelly, teman-teman bisa nunggu harga ini kempesan ya teman-teman, turun baru bisa teman-teman melakukan entry buy. Tentunya kalau misalkan dia masih ada di atas garis MA5 ya teman-teman ya. Kita lihat di sini MA5 ini adalah area support dari saham Nelly saat ini. Jadi selama pergerakannya masih ada di atas garis MA5, maka ini masih berpotensi Nelly menguat teman-teman. Ya mudah-mudahan Nelly mampu bertahan di atas garis MA5 teman-teman. Jadi kalau misalkan dia mampu bertahan di atas MA5, teman-teman bisa melakukan entry buy dan targetnya tentunya di area resistance di harga 448 teman-teman ya, targetnya. Oke. Ini MA 448 ini ada area atau harga tertinggi saat ini untuk saham Nelly. Karena kalau misalkan dia jebol dari garis MA5 ini, kalau dia akan turun ke area support MA20 di harga kisaran 328 teman-teman. Ini kalau kita ukur dari MA5 ke MA20, kalau turun ini lumayan dalam ya teman-teman ya. Ini berkisar 13%-an teman-teman. Oke. Namun kalau misalkan kita lihat secara pergerakan trennya ini masih cukup menarik. Dia berpotensi akan menguji area resistance di harga kisaran 510 teman-teman. 510 hingga 520. Oke, area sini teman-teman ya. Oke, next kemudian ada saham dan kode Trim. Oke. Trim juga hari ini berhasil menguat ya teman-teman ya. Dia berhasil close di atas garis MA 20 hingga sesi pertama selesai. Kita amati kalau misalkan penguatan harga saham Trim ini juga terkonfirmasi dengan adanya kenaikan volume. Hari ini ada volume yang cukup tinggi ya teman-teman ya di saham Trim. Target terdekat ini ada di area resistance kisaran harga 214 hingga 218 teman-teman. Ini ada area garis MA 60 dan MA 100. Oke. Ini masih cukup menarik ya teman-teman ya. Jadi kita lihat area support saham Trim ini ada di garis MA 20 ya teman-teman ya, di kisaran harga 202 hingga 204 teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang ingin entry posisi di saham Trim, teman-teman bisa melihat area support MA 20. Selama pergerakannya masih bertahan di atas garis MA 20, ini masih berpeluang Trim akan menguat teman-teman, dan targetnya di area harga kisaran 214 hingga 218 di garis moving average 60 dan moving average 100 teman-teman ya. Ini masih cukup oke. Next kemudian ada saham dan kode ASA.
Oke, ASA ini juga pergerakannya menarik teman-teman. Dia bertahan di atas garis MA20 ya teman-teman ya. Secara pergerakan tren bisa kita katakan ASA ini saat ini masih ada di fase uptrend. Kita lihat MA5 saat ini merupakan support terdekat untuk saham ASA ya teman-teman ya. Oke. Jadi kita lihat di sini ada area resistance terdekat yang mana area ini berpotensi akan diuji oleh saham ASA, yakni di kisaran harga 1035 hingga 1085. Ini ada area resistance di garis MA 200 ya teman-teman ya untuk ASA. Oke, ini masih cukup menarik untuk ASA. Kita lihat volumenya juga hari ini meningkat ya teman-teman ya. Jadi ada peningkatan dibanding dengan volume di satu hari sebelumnya teman-teman. Oke, jadi selama pergerakan ini masih ada di atas garis MA5 ini masih cukup oke. Kita bisa jadikan MA5 ini area buy ya, area support teman-teman, yakni di kisaran harga 1120 hingga 940-an teman-teman. Oke. Karena kalau misalkan MA5 ini jebol, dia tentunya akan turun teman. Turunnya dia akan menuju area support MA20 dan MA60 teman-teman. Oke. Jadi selama pergerakan saham ASA ini masih ada atau bergerak di atas MA20, ini ASA masih uptrend ya teman-teman ya. Namun kalau misalkan dia jebol dari garis MA20, tentunya ini akan menjadi lebih berisiko karena ada kecenderungan harga bergerak turun dan tren akan berubah menjadi downtrend. Oke, ini masih cukup menarik. Mudah-mudahan ASA mampu untuk melanjutkan penguatannya ya teman-teman ya. Oke, next kemudian ada saham dan kode kepik grup MNC ya teman-teman ya. Kita lihat hari ini kepik berada di harga 71. Secara pergerakan tren dia saat ini uptrend ya teman-teman ya. Dia bertahan di atas garis MA20 yang mana MA20 saat ini berfungsi sebagai support di saham kepik. Namun kalau misalkan kita lihat ini dia terbentur di area resistance MA100 ya teman-teman ya, di garis warna orange ini. Ini ada area resistance yang mana kalau misalkan kepik gagal untuk break dari area garis resistance di MA100, maka ada kecenderungan kepik bergerak turun teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang ingin entry di saham kepik, teman-teman bisa manfaatkan untuk menunggu istilahnya buy on breakout ya. Jadi menunggu konfirmasi dia berhasil close di atas garis MA100 teman-teman. Karena kalau dia gagal menembus garis MA100, maka dia akan turun teman-teman. Dan tentunya kalau dia turun, dia akan menguji area support terdekat. Di sini support terdekatnya ada di garis MA20. Jadi selama pergerakan saham kepik ini masih bertahan di atas garis MA20, ini masih ada potensi dia menguat. Namun sebaliknya kalau dia jebol dari garis MA20, dia akan bergerak turun dan tentunya tren akan berubah menjadi downtrend teman-teman. Jadi kalau misalnya dia jebol dari MA20, ini akan menjadi lebih beresiko ya teman-teman ya untuk bergerak turun. Namun sebaliknya kalau dia berhasil close di atas garis MA100, maka kepik ini akan berpotensi akan melanjutkan penguatannya, dan kalau misalnya dia naik, dia akan menuju area resistance terdekat. Kita lihat sini ada area resistance di garis moving average 200 di kisaran harga 79 hingga 80 teman-teman ya. Oke. Ini masih cukup menarik. Jadi kesimpulannya wait and see terlebih dahulu untuk saham kepik. Oke, mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat, dan mudah-mudahan di sesi kedua ini saham-saham yang kita review tadi tetap menguat ya teman-teman ya, dan sesuai dengan track apa yang kita bahas. Oke, terima kasih dan sukses selalu.